Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faris Sustian dalam Bicara Pajak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan formulir 1770 atau melalui e-form untuk wajib pajak UMKM atau biasa kita sebut dengan pajak PP23. Nah, seperti apa pelaporannya dan bagaimana e-form itu, kita akan simak tutorialnya berikut ini. Yang pertama, untuk UMKM sendiri, seperti apa sih? Ya, apabila kita mau membayar pajak, yang pertama adalah kondisinya itu adalah hanya memiliki sumber penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak ada pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Jadi asumsinya ketika Anda memiliki usaha UMKM dengan peredaran jumlah tertentu dan tidak ada pemotongan pajak lainnya, maka kita bisa membuat SPT seperti ini. Gitu. Jadi kondisi untuk tutorial berikut ini adalah jika memenuhi dua syarat ini ya, ketika penghasilan Anda di dengan jumlah peredaran tentu tadi, syarat UMKM, kemudian tidak ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Nah, berikutnya apa saja yang harus dipersiapkan? Untuk pertama kalinya, tentu saja Anda sudah terdaftar atau Anda sudah memiliki NPWP. Nah, apabila ternyata belum, silakan Anda bisa langsung datang ke KPP. Kalaupun sekarang sudah melalui online ya, jadi pendaftaran NPWP itu semuanya sudah online. Jadi silakan kunjungi website kami di irek.pajak.co.id. Silakan di situ Anda bisa memilih apakah Anda memilihnya itu untuk orang pribadi atau untuk badan. Nah, di situ Anda bisa langsung dapat kartu NPWP-nya atau nomor NPWP-nya. Jadi langsung dapat saat itu juga. Jadi tidak perlu antri, tidak perlu menunggu lama dan sebagainya. Nomornya saat itu juga. Kemudian setelah kita mendaftarkan diri, yang kedua adalah di setiap bulan Anda wajib menghitung omset bulanan. Nah, di sini Anda hanya perlu mencatat saja kira-kira rekapan harian berapa. Jadi misal hari ini penjualan berapa, besok berapa, kemudian direkap seminggu, habis seminggu direkap sebulan, dari sebulan kita rekapnya setahun. Jadi rekapan saja. Jadi jumlah penghasilan atau penjualan kita berapa per hari atau per minggu. Atau kalau misalkan Anda lebih mengerti tentang akuntansi, silakan Anda lakukan pembukuan, misalkan penjurnalan dan sebagainya. Tapi paling tidak Anda mencatat berapa sih omset per bulan. Nah, dari omset per bulan itu kita lanjut ke penghitungan pajaknya. Pajaknya itu adalah 0,5% saja. Jadi misal kalau omset kita satu bulan itu 10 juta misalkan, maka pajaknya itu adalah 0,5% dari yang 10 juta tadi. Nah, setelah kita menghitung, kita wajib membuat bukti billingnya atau kode billingnya. Jadi, sama seperti kalau kita belanja online ya, kan kita perlu booking booking apa? Kalau kita mau bayar, itu kan harus ada kode bookingnya kan. Nah, pajak juga sama sekarang. Jadi, kalau kita mau bayar pajak, maka harus punya kode billingnya atau kode bookingnya lah gitu. Nah, untuk pembuatan kode billing sendiri, Anda bisa buat di DJP online di situs pajak kami. Kemudian Anda juga bisa datang langsung ke kantor pos atau ke bank yang melayani pembayaran pajak. Kemudian ada juga Anda bisa bayar melalui ATM, internet banking, atau datang ke KPP yang ada pembayarannya, ada mesin pembayarannya, dan juga kanal lain. Misalkan kita bisa bayar di Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Untuk video pembuatan atau cara membayar pajak melalui kanal lainnya tadi, misalkan Tokopedia, kemudian Mandiri Online, dan sebagainya itu ada di video YouTube saya. Jadi silakan Anda cari cara pembuatan kode billing dan juga pembayaran pajaknya. Di situ ada. Nanti akan saya lampirkan di atas ya. Gitu. Nah, setelah bulanan kita, jadi tugas yang harus kita lakukan setiap bulan tadi ya, menghitung omset, menghitung PPh-nya, kemudian kita membuat kode billingnya. Nah, berikutnya adalah samping itu adalah kita membayar pajaknya tentu saja gitu. Jadi setelah kita membayar pajak membuat kode billingnya, kita
kita membayar pajaknya tadi. Untuk pembayarannya tentu saja bisa melalui bank atau kantor pos, atau ATM bisa langsung, atau mini ATM, atau internet banking. Yang saya contohkan di video saya kemarin adalah kalau kita membayar pajak melalui Mandiri Mobile. Bisa juga melalui BRI, bisa juga ya macam-macam gitu. Bisa juga datang langsung ke bank yang dituju ya, kantor bank yang dituju. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kita harus lapor SPT tahunan gitu. Jadi, setelah kita menghitung, kemudian membayar, kemudian yang terakhir adalah tugas kita adalah melaporkan. Lapor SPT tahunan. Ini setiap tahun sekali, di awal tahun. Nah, untuk pelaporannya sendiri, kita bisa langsung datang ke kantor pajak, di mana kita terdaftar. Kemudian kita juga bisa formulirnya kita kirim lewat pos atau lewat jasa kurir. Kemudian kita juga bisa melalui internet atau online, bisa lewat ISPT, kemudian masuk ke e-filing. Dan yang terakhir adalah kita bisa lapor melalui aplikasi atau formulir e-form. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara nanti kita lapornya melalui e-form ini. Jadi di samping ada e-filing, ada juga untuk yang e-form, kalau untuk yang online. Nah, ini contoh misalkan tadi ya, pencatatan peredaran bruto selama 1 tahun. Januari misalkan, kita mencatat omset sebesar 155 juta. Nah, pajaknya berapa? Langsung saja kita kalikan setengah persen. Hasilnya adalah 777 ribu rupiah. Kemudian Februari misalkan turun omsetnya, maka otomatis juga pajaknya juga ikut menurun. Maret naik lagi menjadi 113, maka pajaknya juga ikut naik. Dan ini semua akan kita hitung mulai dari Januari sampai Desember. Misalkan Desember terjadi penurunan omset, misalkan mungkin karena ada pandemi dan sebagainya. Nah, pembayarannya juga akan mengikuti. Nah, kemudian bagaimana? Kemarin kan kita tahun 2020 itu kan ada insentif untuk bagi yang terdampak COVID ya, khususnya bagi yang UMKM. Nah, apakah tetap harus mencatat ini? Nah, tentu saja bagi Anda pelaku UMKM yang mendapatkan insentif COVID yang kemarin, insentif P23, tetap harus mencatat ini, tetap harus mencatat berapa peredaran usahanya. Jadi Anda tetap mencatat Januari, Februari, Maret, dan sebagainya, sampai Desember tetap mencatat berapa peredaran usahanya, kemudian berapa pajaknya, di situ kan setengah persen ya. Nah, di samping itu Anda juga harus melampirkan bukti laporannya, bukti laporan bahwa Anda ini sudah ikut insentif gitu. Kan kalau kita ikut insentif, kan harus tiap bulan itu harus lapor ya di e-reporting. Nah, bukti lapornya itu, bukti lapor e-reporting COVID-19 untuk yang UMKM, itu tetap harus kita lampirkan, mulai dari masa April sampai dengan masa Desember ini. Jadi itu sebagai tambahan lampirannya. Di samping ini tetap kita harus munculkan daftar peredaran brutonya. Nah, setelah dari daftar peredaran bruto ini, kita juga harus mencatat daftar harta kita, daftar utang kita, dan juga daftar anggota keluarga. Jadi sebelum kita lapor, yang harus kita persiapkan selain tadi daftar peredaran usaha, kita juga harus melampirkan daftar harta kita. Daftar harta yang kita peroleh sampai dengan akhir tahun 2020 ini, atau sampai dengan akhir tahun pajak yang mau kita laporkan. Misalkan, ada tambahan tahun ini misalkan, katakanlah tabungannya, kemudian kita juga kemarin beli rumah, tanah, dan itu semuanya harus dilaporkan. Jadi contohnya di sini misal tabungan tahun perolehnya 2016. Nah, nilai yang dipakai adalah nilai perolehan. Artinya tidak nilai apa hanya nilai perolehan ya, nilai historinya. Kalau misalkan rumah ya berarti harga belinya, bukan harga pada saat sekarang. Contohnya tadi misalkan rumah di sini, contoh yang nomor 2, rumah kemudian tahun perolehannya 2014. Nilainya, nilai perolehannya, nilai pada saat kita beli sebesar 407 juta. Walaupun mungkin sekarang nilainya sudah naik, tetap yang ditulis di sini adalah nilai perolehan. Keterangannya bisa Anda tulis misalkan nomor PBB-nya atau nomor sertifikatnya dan sebagainya, atau alamatnya misalkan. Kebun, sepeda motor, kemudian
deposito, dan sebagainya, semuanya adalah nilai perolehan. Kemudian di sini kita totalkan. Nah, di samping harta, kita juga harus melampirkan daftar pinjaman kita kalau ada. Contohnya misal kita pinjam untuk KPR misalkan, atau modal usaha misalkan. Nah, kita harus tulis di sini. Nama peminjamnya siapa? Misalkan di sini Bank BCI misalkan, kemudian alamatnya di Jalan Diponegoro, kemudian tahun pinjamnya kapan. Nah, kemudian di sini jumlahnya adalah jumlah sisa. Di sini misalkan katakanlah kita pinjamnya itu tahun 2017 misalkan, atau 2015 deh gitu. Ini mungkin sisa per 31 Desember 2020 ya, atau sisa sisa pada akhir tahun kita mau laporkan gitu. Jadi misal kita lapornya tahun pajak 2020 ini, berarti sisa utang kita yang masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2020. Jadi apa? Sisa akhir tahun, bukan pada saat kita meminjam. Misalkan dulu kita meminjamnya 300 juta, sisa utangnya sekarang sudah 150 misalkan di sini. Maka yang kita tulis adalah 150. Kemudian kita juga harus menuliskan nanti melampirkan daftar anggota keluarga kita. Misal ada istri, anak, orang tua, dan sebagainya yang nyata-nyata kita tanggung. Kemudian ditulis juga nomor NIK-nya, nomor induk kependudukan, kemudian daftar hubungan keluarganya, misalkan istri, anak, kemudian pekerjaannya apa. Jadi ini adalah nanti yang akan kita sebagai alat bantu untuk isi SPT. Berikutnya ini adalah alur untuk pelaporan menggunakan e-form. Yang pertama tadi pendaftaran akun, kemudian login ke akun DJP online, kemudian mengunduh file e-formnya, kemudian e-form tadi kita isi, setelah kita isi kita kirim, kemudian nanti akan mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya atau BPE-nya. Nah, pada saat kita mengisi, itu tidak perlu koneksi internet. Jadi, koneksi internet hanya diperlukan pada saat pendaftaran, login, dan mengunduh. Pada saat kita mengisi, tidak perlu koneksi internet. Tapi kemudian pada saat kita mengirim, maka kita harus terkoneksi internet kembali. Dan nanti akan menerima bukti penerimaan elektroniknya atau bukti bahwa kita sudah lapor PSPT. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama pendaftaran akun. Nah, pendaftaran akun itu di DJP online atau silakan aja buka situs pajak www.pajak.go.id. Nah, syarat untuk pendaftaran akun adalah Anda harus punya EVIN. EVIN ini apa? EVIN itu semacam itu kode angka yang nanti akan Anda peroleh pada saat Anda daftar, dan EVIN ini digunakan untuk pendaftaran awal. Jadi sebelum Anda registrasi DJP online, Anda harus masukkan nomor EVIN-nya. Nah, mintanya kemana? Silakan Anda minta ke KPP manapun itu bisa. Kemudian syaratnya apa saja? Untuk saat ini permintaan EVIN bisa melalui email. Jadi silakan Anda hubungin email KPP, kemudian syaratnya sertakan formulir, kemudian biasanya selfie atau swafoto dengan memegang kartu NPWP dan kartu KTP-nya. Nah, kemudian nanti Anda dapat nomor EVIN. Setelah Anda mendapatkan nomor EVIN, silakan registrasi akun ke DJP online atau ke tadi ya situs pajak.go.id. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah tadi pendaftaran akun adalah dengan login. Jadi loginnya itu ke situs pajak atau ke laman DJP, alamatnya ada di www.pajak.go.id. Ini dengan asumsi Anda sudah login terlebih dahulu ya, registrasi terlebih dahulu. Kalau ternyata lupa password, silakan Anda pilih lupa password dan pastikan nomor EVIN Anda jangan sampai hilang atau lupa. Gitu. Walaupun nanti Anda bisa mintakan kembali ya, gitu, ke kantor pajak nanti. Setelah kita login, kemudian kita nanti akan unduh form. Unduh formnya, nanti silakan nanti akan ada tutorialnya bagaimana cara mengunduhnya. Pilih e-form pada saat menu lapor, kemudian nanti ada juga
Anda akan mendapatkan kode verifikasi yang dikirim ke email. Kemudian pada saat pertama kali Anda juga harus install viewernya. Jadi apabila di sini ternyata Anda belum memiliki viewer eForm, jadi pada saat kita mengisi diperlukan aplikasi tambahan. Sementara ini hanya bisa melalui PC atau laptop, belum bisa melalui handphone. Jadi silakan install dulu viewernya, hanya pada saat pertama kali saja. Setelah itu, setelah kita punya e-formnya, kemudian kita mau lapor lagi, cukup ya unduh formnya aja, nggak perlu install viewernya lagi. Jadi hanya untuk pertama kali saja. Kemudian setelah kita mengunduh, ya berarti kita harus mengisinya, mengisi e-formnya, mengisi e-form SPT tahunan, nanti pilihnya adalah yang formulir 1770. Nah, di sini yang Anda siapkan tadi ya, daftar harta, daftar utang, anggota keluarga, kemudian tadi data pembayaran beserta omsetnya tadi, kemudian yang harus Anda sertakan lagi data identitas, misalkan KTP, kemudian PTKP kalau diperlukan, dan tanggal lapornya. Kira-kira Anda nanti tanggal lapornya berapa. Kemudian setelah mengisi tadi, kita akan mengirimkan e-formnya. Nanti silakan, nanti akan ada kode verifikasi yang kita kirimkan ke email. Nah, email token itu lah yang nanti akan kita kirim untuk mengirim SPT e-form ini. Setelah mengirim, nanti akan Anda dapatkan bukti penerimaan elektroniknya atau bukti bahwa Anda sudah lapor SPT tahunan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tutorialnya. Bagaimana proses login untuk unduh e-form sekarang. Pertama, tentu saja kita harus buka situs pajak. Alamatnya ini www.pajak.go.id. Kemudian silakan di pojok kanan atas, di sini ada menu login. Nah, silakan klik login di sini. Nah, tadi kan asumsinya bahwa Anda sudah registrasi terlebih dahulu. Bagi yang belum registrasi, silakan di sini Anda belum terdaftar, silakan daftar di sini atau silakan registrasi di sini. Kalau ternyata lupa passwordnya, silakan Anda reset di sini. Gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah NPWP di sini yang harus kita isi, kemudian passwordnya, kemudian kode keamanannya atau CAPTCHA-nya silakan Anda tulis di sini. Kemudian silakan klik login. Berikutnya, nanti akan ada tampilan dashboard seperti ini. Nah, untuk mengunduh file e-form yang harus Anda klik adalah menu lapor di sini. Menu lapor silakan Anda klik. Kemudian setelah itu silakan Anda pilih e-form. Jadi yang Anda pilih adalah yang aplikasi e-form ini, bukan yang e-filing. Nah, berikutnya akan ada tampilan seperti ini di daftar SPT. Apabila Anda belum pernah lapor sama sekali, maka di sini masih 0. Nah, untuk mengunduh file e-form-nya itu silakan buat SPT di sini. Kemudian di formulirnya ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Silakan pilih ya di sini. Tadi ya, karena kita usahanya adalah UMKM, maka kita memilihnya adalah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kemudian Anda diminta untuk mengunduh ini. Anda dapat menggunakan fasilitas e-form, silakan unduh filenya ini. e-form SPT 1770. Berikutnya, Anda bisa tulis ini tahun pajaknya. Kita bisa pilih tahun pajak 2020 di sini, tahun pajaknya. Kemudian statusnya adalah normal di sini. Kemudian pembetulannya 0 karena kita baru pertama kali lapor. Kemudian nanti silakan klik kirim permintaan. Jadi tahun pajaknya kita pilih tahun pajak 2020 atau sesuai dengan tahun pajak yang mau kita laporkan. Misalkan kalau 2019 ya berarti kita pilih yang 2019. Kemudian tadi kita klik permintaan. Nah, kemudian di sini akan ada notifikasi, silakan tunggu hingga dokumen e-form berhasil terunduh.
dan token berhasil terkirim ke alamat email. Nah, di sini ini adalah formulir e-form-nya. Jadi formulir e-form itu ekstensinya adalah XFDL. Nah, ini berhasil diunduh, sampai berhasil diunduh. Dan kemudian pastikan di alamat email kita, itu sudah ada email baru masuk dari e-filing@pajak.co.id. Subjeknya adalah kode verifikasi. Jadi judul emailnya adalah kode verifikasi. Dari sini, silakan kita buka file e-form tadi ini, yang sudah kita download ini. Nah, ini juga kode verifikasi, ini yang nanti akan kita laporkan di SPT nanti. Jadi ini kita simpan dulu kode verifikasinya. Nah, tadi setelah kita mengunduh filenya, kita juga harus mengunduh viewernya. Nah, viewer ini yang akan kita install terlebih dahulu. Jadi sebelum kita buka file e-form-nya, kita harus punya viewernya dulu. Nah, viewernya itu ada di sisi kiri di sini. Untuk membuka dokumen ini, silakan download viewernya. Jadi di sini akan diminta untuk download viewer dulu. Apabila baru pertama kali, silakan klik ini, gambar Windows di sini. Sementara baru tersedia di Windows ya. Kalau untuk Apple atau produk dari selain Windows, saya kurang tahu apakah sudah support atau belum. Tapi sementara ini e-form hanya tersedia untuk produk Windows. Kemudian dari hasil unduhan ini, filenya adalah ini, form viewer 82WinN. Ekstensinya adalah exe. Nah, setelah kita mengunduh file ini, file form viewernya ini, silakan kita install. Cara instalasinya mudah, cukup kita klik next saja. Kalau mau dibaca ini silakan. Kita next, kemudian langkah kedua kita accept agreement-nya. Di sini license agreement-nya kita accept. Kemudian kita pilih next lagi. Langkah nomor 3, silakan kita install di tempat folder yang mau kita tuju. Standarnya itu adalah di drive C, program file. Kemudian kita pilih next. Kemudian setelah itu kita install. Jadi tinggal kita pilih next, next, dan install. Sampai nanti ada notifikasi sudah selesai atau finish. Instalasi komplit. Jadi ikuti perintah saja tadi ya, next, install, sampai dengan finish. Nah, tadi sudah, kita unduh filenya sudah, kemudian kita unduh dan install aplikasinya, aplikasi viewernya. Nah, sekarang kita ke proses pengisian dan submit e-form-nya. Seperti apa proses pengisiannya? Nah, jadi silakan kita buka lagi form e-form yang sudah kita download tadi, ini file e-form-nya. Berikutnya, ini adalah tampilan dari e-form. Sebenarnya kalau yang sudah terbiasa menggunakan formulir yang bentuk kertas, itu sama persis. Dari jumlah lampiran, kemudian bentuknya, tata letaknya itu sama persis. Jadi, ini adalah bentuk dari formulir SPT yang sudah kita digitalkan. Seperti biasa, untuk mengisi SPT itu pasti kita isi dari lampiran paling belakang. Jadi kalau kita mau mengisi SPT, itu biasanya memang kita isi dari lampiran paling belakang, lampiran 6, 5, 4, 3, 2, sampai nanti di lampiran induk. Nah, silakan di sini Anda pilih isi 2020 ini nanti. Nah, yang harus jadi catatan adalah di sini ada dua pilihan, pembukuan atau pencatatan. Nah, Anda harus memilih pencatatan di sini. Jadi apabila Anda usahanya tadi UMKM, itu Anda harus pilih yang pencatatan. Berikutnya di sini ada daftar harta, silakan Anda isi daftar hartanya tadi sesuai dengan yang sudah daftar yang sudah Anda buat tadi, nama, kemudian tahun perolehan, harga perolehan, dan sebagainya. Kalau mau ditambah, silakan ini ada menu tambah dan hapus. Kalau ternyata di lampiran ini masih ada warna merah, itu artinya Anda tidak bisa moving atau maju ke halaman berikutnya. Jadi pastikan dulu di halaman 1 ini sudah tidak ada warna merahnya atau sudah tidak ada kolom yang harus diisi. Ini formulir ini dapat direkam dalam kondisi offline, artinya Anda tidak perlu koneksi internet untuk mengisi ini.
Jadi yang pertama, Anda harus isi daftar pada akhir tahun. Berikutnya, tadi juga sama, Anda harus isi daftar utangnya, sesuaikan dengan lampiran yang sudah Anda buat tadi, nama pemberi pinjaman, alamatnya, tahun pinjamnya kapan, dan jumlah yang masih tersisa. Jumlah hutang yang masih tersisa. Kalau ternyata sudah tidak ada hutangnya atau di sini sudah berubah angkanya, silakan tinggal kita ganti saja angkanya. Kita bisa hapus kalau sudah lunas, kita bisa tambah kalau Anda punya utang baru. Kemudian di sini daftar susunan keluarga, tentu saja silakan Anda isi nama anggota keluarga Anda. Misalkan nama istri, nama anak, beserta NIK, kemudian hubungan keluarganya apa. Istri, kemudian pekerjaannya, misal ibu rumah tangga, anak pekerjaannya pelajar atau mahasiswa. Nah, setelah ini kita isi semua di formulir 6 tadi, silakan kita lanjut ke halaman berikutnya di sini. Kita klik halaman berikutnya. Kemudian di sini di lampiran 3, di sini lampiran 3. Nah, karena kita usahanya adalah UMKM, maka di lampiran 3, di penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang bersifat final, di yang paling bawah, nomor 16 ini, silakan kita centang di sini, kita centang dulu PP 43 atau 26. Jadi kita centang dulu ininya, kotak ininya, aktifkan data pembayaran untuk PPh final yang PP 23 atau dulunya PP 46, sekarang jadi PP 23. Nah, setelah kita centang di sini PP23-nya, maka otomatis Anda diminta di sini muncul kotak biru baru di sini bertuliskan PP23. Nah, kemudian setelah muncul kotaknya, kita isi di sini NPWP kita. Jadi di sini sudah otomatis nama NPWP alamat sudah otomatis terisi, data diri Anda, kemudian NPWP-nya kita bisa tulis ulang di sini, masa pajaknya Januari, alamatnya di mana, alamat usaha Anda, kemudian peredaran brutonya berapa. Nah, kemudian jumlahnya ini sudah otomatis di sini. Jadi yang warna kuning itu adalah warna yang otomatis terisi. Jadi di sini besarnya adalah 0,5% dari peredaran bruto. Kita isi sampai dengan masa Desember nanti. Jadi kita ini Januari misalkan, maka untuk input ke bulan-bulan berikutnya, silakan klik tambah di sini. Jadi tambah ke dari Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan masa Desember. Yang kuning, warna kuning itu sudah otomatis terisi. Di sini kita contohkan dari Januari, kita tulis semua sampai bulan Desember. Peredaran brutonya di sini sudah ada totalnya dan jumlah pajak yang sudah kita bayarkan di sini juga sudah terisi. Jadi yang kolom kuning ini itu otomatis akan menghitung sendiri, sementara yang kolom putih itu yang harus kita lengkapi atau harus kita tulis sendiri. Kemudian di sini ada pertanyaan, pindahkan nilai ke lampiran 3. Nah, kita pilih ya di sini. Jadi daftar ini, daftar peredaran bruto ini kita pindahkan lagi ke SPT lampiran 3 tadi. Nah, kemudian di lampiran 2 di sini, jika tidak ada bukti potong yang direkam, silakan klik halaman berikutnya. Jadi apabila usaha Anda itu tidak ada pemotongan pajak dari pihak lain, misalkan dari bendahara atau dari manapun, apabila Anda tidak punya bukti potongnya, maka silakan ini dilewati saja. Jadi lampiran 2 ini silakan Anda lewati. Nah, kemudian di lampiran 1 di sini, jika tidak ada penghasilan pekerjaan bebas, hubungan dengan pekerjaan, atau penghasilan lain, maka silakan klik halaman berikutnya juga. Jadi di sini juga, apabila ternyata usaha Anda itu tidak ada yang namanya pekerjaan bebas. Jadi contohnya pekerjaan bebas itu adalah misal notaris, dokter, atau yang sifatnya profesi. Atau Anda juga tidak memiliki pekerjaan lain. Misalkan Anda seorang PNS atau pegawai swasta dan sebagainya. Atau Anda di sini hanya punya satu usaha saja, hanya punya usaha saja, dagang misalkan. Dan itu UMKM, maka lampiran 1 ini pun juga tidak perlu diisi.
Nah, kemudian kita sampai di induk SPT sekarang. Nah, di induk SPT yang harus Anda input adalah nomor telepon atau nomor handphone yang kita punya. Rekam nomor HP dan status kewajiban pajak sesuai dengan kondisi wajib pajaknya. Kita bisa pilih di sini KK, kepala keluarga, kemudian HB, hidup berpisah, PH, pisah harta, dan MT, memilih terpisah. Normalnya kita adalah pilih yang KK. Kalau kita punya satu usaha dan istri tidak ada kegiatan usaha lain misalkan. Atau tadi ya, hanya ibu rumah tangga. Maka kita pilih yang KK. Kemudian di sini sudah ada otomatis semua. Yang kuning-kuning ini sudah otomatis. Dan ini tidak ada pengaruh. Jadi kalau memang hanya dari final saja, maka induk ini pasti akan nihil atau pasti akan nol. Karena pajak yang sudah kita bayarkan tadi bersifat final. Artinya final itu sudah selesai. Jadi pada saat kita membayar pajak sudah yang 0,5% tadi, maka sudah selesai kewajiban pembayaran kita gitu. Kita hanya perlu melaporkan saja. Bedanya dengan kalau misalkan kita masih punya kegiatan usaha lain ya. Misalkan tadi kita seorang PNS atau pegawai atau kita punya profesi lain misalkan, maka nanti akan kita hitung ulang. Tapi kalau misalkan ternyata usaha Anda hanya satu dari dagang saja UMKM, maka otomatis nanti SPT-nya itu pasti harusnya nihil. Tidak lebih bayar dan juga tidak kurang bayar. Status PTKP tadi penghasilan tidak kena pajak, ini juga tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Jadi tidak perlu apa tidak perlu tetap perlu ditulis tapi tidak menjadi penghitungan gitu loh. Jadi tidak ada konsekuensi apapun kalau ternyata salah pilih PTKP. Kemudian ke tadi ya, dari sebelum kita masuk ke halaman berikutnya tadi di sini, jika data identitas, NPWP, PTKP dan tanggal sudah direkam, jadi di sini tanggalnya kita rekam. Nah, di sini silakan pilih tanggal pelaporan. Nah, kalau ini sudah terisi semua, tadi ya pastikan di sini kondisinya adalah nihil di sini. Kenapa bisa nihil? Karena tadi pajak yang sudah kita bayarkan itu bersifat final semua. Artinya tidak ada yang perlu dihitung ulang. Jadi klik submit di sini. Nah, pada saat kita mau submit, Anda harus unggah dokumen terlebih dahulu. Jadi kalau warna merah ini artinya tadi ya, artinya kalau masih ada kolom yang berwarna merah, artinya itu yang harus kita isi. Nah, dokumen yang harus diunggah itu bentuknya harus PDF dan pastikan PDF-nya ini huruf kecil ya. Jadi misal daftar peredaran bruto .pdf, PDF-nya huruf kecil di sini. Dan maksimalnya adalah 40 mega. Jadi maksimal dokumennya adalah 40 megabyte. Dan tadi ya, hanya satu lampiran saja. Jadi yang harus dilampirkan tadi pertama adalah daftar peredaran usaha kita dan juga daftar e-reporting kita, daftar bukti pelaporan realisasi insentif kita. Jadi kita satukan dalam satu PDF, kemudian kita upload di sini. Nah, berikutnya di sini akan ada di bawahnya, itu adalah silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Nah, ini adalah kode verifikasi atau kode token yang tadi kita kirim di awal di email tadi. Kan sebelumnya pada saat kita mengunduh dokumen, itu kan kita mendapatkan kode verifikasi ya, token yang dikirim ke email. Nah, kemudian kita tinggal pastikan saja di kotak kode verifikasi ini, pastikan juga pada saat kita mengirim dokumen ini, pastikan koneksi internet kita berjalan. Jadi kalau tadi mengisinya itu tidak butuh koneksi internet, sementara kalau untuk pengirimannya atau submitnya, pastikan kita dalam kondisi online di sini. Lalu pilih klik submit. Nah, apabila submit SPT berhasil, akan ada notifikasi seperti ini. Submit SPT berhasil, cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan elektroniknya. Nah, silakan Anda cek email di email Anda. Akan ada subjek baru namanya bukti penerimaan elektronik di sini.
Nah, bukti penerimaan elektronik inilah yang memastikan bahwa Anda sudah lapor SPT tahunan. Seperti ini bukti penerimaan elektroniknya, nanti akan ada nama, NPWP, tahun, statusnya nihil, dan tanggal penyampaiannya. Pastikan kita menyampaikan SPT tahunan sebelum jatuh tempo. Untuk orang pribadi sendiri, jatuh temponya adalah 31 Maret 2021 ini untuk tahun pajak yang 2020. Jadi, aturannya adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Jadi, kalau tahun pajak 2020 berarti kan 3 bulan setelahnya kan berarti maksimal Maret ya. Akhir bulan berarti tanggal 31 Maret. Demikian tutorial untuk pengisian SPT menggunakan e-form bagi Anda pelaku usaha UMKM. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Silakan ditanyakan di kolom komentar apabila ada pertanyaan dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya, seperti tagline pada umumnya, pajak kuat Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.